warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Masa Depan, ruang diskusi seputar perkembangan teknologi dan nilai-nilai kehidupan. Saya Aziz Arisal dengan NIM 1010724000 sebagai host 1. Dan saya Muhammad Ragetia Fazila Fika Kusuma dengan NIM 101072400077 sebagai host 2. Kita hari ini akan membahas satu tema yang sangat relevan, yaitu dampak teknologi AI terhadap dunia kerja. Dan tentunya kita nggak sendiri, telah hadir dua narasumber luar biasa. Nah, yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Yafik Pamungkas dengan NIM 1010724318. Senang bisa bertemu kalian dalam podcast kali ini. Hai, saya Desta Ega Fatimah dengan NIM 101072400054. Senang banget bisa diskusi penting ini. kita langsung mulai aja ya. Nah, kenapa sih kita perlu membahas soal AI dalam dunia kerja ini? Baik, kenapa sih kita perlu membahas soal AI dan dunia kerja pada podcast kali ini? Karena hal itu merupakan bukan lagi wacana masa depan. AI sudah di tengah-tengah kita sekarang, menggantikan semua pekerjaan yang ada, baik pekerjaan sebuah guru maupun pekerjaan yang lainnya. Mempermudah segala proses belajar dan mengajar, menimbulkan sebuah kecemasan dalam dunia pekerjaan, dapat menggantikan peran-peran pekerjaan lainnya seperti guru dan tenaga kerja lainnya. Dan kita perlu bersiap secara ilmu dan iman untuk menyaingi kinerja AI. Oke, terima kasih. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin saya akan tanya ke Mbak Desta, dari sisi HR dan dunia profesional, gimana sih AI mempengaruhi lingkungan kerja? Boleh dijawab? Nah, jadi sekarang kan perubahan sangat terasa ya. Terus banyak perusahaan mulai mengotomatisasikan tugas-tugas administratif. Terus AI juga dipakai untuk screening CV, wawancara, bahkan evaluasi karyawan. Jadi adaptasi jadi kunci bertahan nih. Jadi berarti adaptasi itu penting ya, karena AI juga masuk ke dunia kerja, jadi kita harus beradaptasi dengan AI. Ya, betul. Ya, bisa lanjut. Nah, saya mau bertanya lagi nih ke Mas Dafa. Dalam AI itu kita sering bahwa mendengar AI bisa menghilangkan pekerjaan, benarkah begitu? Oh, baik. Bisa iya atau tidak. Karena dengan beriringnya AI juga dapat menciptakan peluang kerja atau bidang pekerjaan lainnya. AI dapat bisa menggantikan peran guru, tapi AI juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Seperti contohnya sebuah pekerjaan di bidang data, keamanan cyber, dan pengembangan AI. Bahkan pendampingan etika teknologi. Oke, baik, terima kasih. Lalu untuk Mbak Desta, gimana dengan para fresh graduate, orang-orang yang baru lulus dari kuliah, dari pendidikan sebelumnya, itu apa harapan buat mereka? Mereka harus mau belajar ulang sih. Terus sekarang kan yang dicari bukan cuma skill teknis, tapi juga ada soft skill seperti berpikir kritis, empati, dan kemampuan kerja tim. Nah, dunia kerja ini ke depan butuh manusia yang mampu berkolaborasi dengan mesin. Oke, baik. Nah, Mas Dafa, saya ingin bertanya lagi nih. Dalam Islam sendiri, gimana kita menyikapi perubahan teknologi ini? Baik, mungkin sikap kita dalam menyikapi AI ini, teknologi ini, dengan sikap terbuka terhadap segala perubahan di
di zaman modern kali ini. Selama tidak keluar dari syariat Islam, nilai-nilai tauhid dan lain-lainnya. Diajarkan untuk terus menuntut ilmu dan tidak takut terhadap perkembangan di zaman modern. AI itu ciptaan manusia. Ia bisa menjadi rahmat kalau kita bisa menggunakannya dengan baik dan bijak. Oke, baik. Berarti Islam itu sangat terbuka ya teman-teman. Lalu untuk Mas Dafa dan Mbak Desta mungkin bisa kasih kita contoh atau misalnya ayat atau hadis gitu yang bisa menjadi pedoman kita menghadapi era AI ini. Baik, mungkin ada sedikit surat, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majlis wa fassahu yahsihu Allahu lakum wa iza qila ansuzu fangsuzu yarfa'illah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Di sini surah Mujadalah memiliki arti Allah akan meninggalkan orang-orang yang meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya orang berilmu sangatlah dihargai. Orang yang berilmu akan memiliki derajat yang tinggi. Maka kita wajib menuntut ilmu dan meningkatkan kompetisi. Nah, saya juga suka hadis ini. Hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang jika ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. AI seharusnya tidak membuat kita lalai, tapi justru mendorong untuk lebih profesional dan berkualitas. Saya juga ingin menambahkan dari sebuah kitab, yaitu Thalabul Ilmi Faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Mencari ilmu itu diwajibkan bagi seorang muslim dan seorang muslimah. Nah, dari pembicaraan ini, AI ini pasti ada dong dari segmen nilai-nilai keadilan. Nah, ada juga kekhawatiran bahwa AI bisa menimbulkan ketimpangan sosial. Misalnya, hanya orang yang punya akses teknologi yang bisa bertahan. Bagaimana tanggapannya? Baik, mungkin tanggapan dari saya pribadi, itulah pentingnya keadilan sosial. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus saling mendukung agar semua bisa mengakses pelatihan teknologi. Dalam Islam, kita tidak boleh membiarkan sebagian orang tertinggal karena sebuah teknologi. Nah, setuju. Di dunia HR ini disebut reskilling inclusivity. Semua orang harus punya kesempatan belajar ulang tanpa diskriminasi usia, latar belakang, dan status sosialnya. Masya Allah. Jadi podcast kita hari ini sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu gimana pandangan Islam terhadap AI yang sekarang itu masuk ke dunia pekerjaan. Oke, mungkin dari masing-masing narasumber mungkin ada pesan bijak bisa diberikan kepada penonton. Baik, untuk penonton sekalian, mungkin ada beberapa pesan singkat yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian. Yaitu, jangan takut dengan AI, jangan takut dengan perkembangan zaman, jangan takut dengan beberapa teknologi-teknologi yang muncul di dunia modern kali ini. Teknologi hanyalah alat, kitalah yang mengarahkan. Teruslah belajar, tetap tawakal, dan jangan lupa bahwa rezeki datangnya dari Allah, bukan dari
sebuah sistem. Nah, dan jangan lupa untuk membangun human skill. Di tengah dunia yang makin digital ini, justru nilai kemanusiaan seperti empati, kerja tim, dan etika menjadi pembeda dunia. Kayaknya udah lama nih podcast kita nih. Nah, terima kasih banyak untuk Mas Dafa dan Mbak Desta atas ilmu dan inspirasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Ya. Jangan Oke. lupa tetap semangat, terus belajar, dan jadikan teknologi sebagai sarana menuju kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.